Gue baru ngelakuin sesuatu yang bodoh. Gue buka rekening gue, terus gue hitung pengeluaran sebulan terakhir, satu persatu. Mulai dari yang gue ingat beli. Hasilnya, selisih hampir 2 juta. Gue nggak tahu kemana. Bukan karena kemalingan, bukan karena salah transfer, tapi karena ada pengeluaran yang gue lakuin, tapi otak gue nggak pernah nyatetin itu sebagai beli sesuatu. Dan yang bikin gue makin gelisah, ini bukan yang pertama. Ini udah jadi pola. Berulang terus dan terus. Gue nyebut ini invisible spending. Pengeluaran yang nyata ada di mutasi rekening, tapi otak lo nggak pernah ngerasa keluar duit. Ada 3 jenis yang mau gue bedah hari ini. Dan hampir semua orang kena minimal 1. Kalau lo nonton sampai habis, lo bakal ngerti kenapa lo bisa ngerasa nggak boros, tapi dompet lo bilangnya lain. Yang pertama, friction removal. Dahulu kala, beli sesuatu itu ada prosesnya. Lo ambil dompet, lo hitung duit, lo bayar, dan terima kembalian. Tiap langkah itu adalah pengingat buat otak lo. Gue lagi ngeluarin uang. Sekarang, lo tap, selesai dalam hitungan detik. Otak nggak sempet ngerasain transaksi itu terjadi. Makanya subscription bulanan yang lo lupa cancel 2 tahun lalu tetap jalan. Karena nggak ada momen yang bikin lo sadar lo lagi bayar. Kata orang pinter itu namanya pain of paying. Semakin mudah transaksinya, semakin kecil rasa sakitnya. Dan karena rasa sakitnya nggak kerasa, kita bakal gampang ngulanginnya. Platform digital tahu ini. Makanya mereka desain checkout tanpa friction. Bukan buat kemudahan lo. Buat kemudahan duit lo keluar tanpa lo sadar. Gue sendiri ketahuannya di sini. Gue punya 3 subscription. Yang gue bahkan lupa passwordnya. Tapi auto renew-nya jalan terus. Setiap bulan. Gue nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Gue yang daftarin. Gue sendiri yang males cancel. Dan gue yang tiap bulan bilang nanti aja. Sampai lupa ada yang perlu di-cancel. Yang lebih nyakitin, pas gue hitung total 3 subscription itu setahun, angkanya cukup buat beli barang yang gue mau. Tapi gue tunda karena belum ada uang. Yang kedua sama ketiga itu lebih halus. Convenience tax. Lo bayar lebih mahal bukan karena mau yang bagus, tapi karena males nyari alternatif. Beli di minimarket terdekat, padahal lebih jauh harganya dibanding di pasar. Pesan makanan lewat aplikasi karena praktis, padahal fee pengirimannya kadang lebih gede dari makanannya. Dan yang paling sering lolos audit, social spending. Pengeluaran yang nggak lo pilih sendiri, tapi lo ikutin. Temen ngajak nongkrong di tempat yang biasa aja, tapi bilnya nggak biasa. Lo nggak mau rugi vibe, lo bayar. Makanya beberapa survei keuangan menemukan data yang konsisten, bahwa kelas menengah selalu over budget pengeluaran bulanan mereka sekitar 20-30%. Bukan karena mereka boros, tapi karena sebagian besar pengeluaran mereka nggak pernah masuk ke memori sebagai sebuah pemborosan. Jadi, lo nggak merasa boros, karena lo nggak ngerasa memilih untuk boros. Satu hal yang bisa lo lakuin sekarang. Nggak usah 3 hal, 1 aja. Buka mutasi rekening lo. 3 bulan terakhir. Cari angka yang muncul berulang. Tanggal yang sama, nominal yang mirip. Itu invisible spending lo. Lo nggak harus langsung cancel semua. Tapi setidaknya lo tahu kemana duitnya pergi. Audit dulu. Keputusan belakangan. Gue nggak bilang lo harus pelit. Gue bilang lo harus sadar. Karena selisih antara gue nggak boros dan dompet gue habis, itu namanya invisible spending. Hayo ngaku, berapa subscription yang lupa lo cancel sampai sekarang? Pantes aja lo belum juga subscribe sama channel ini. Padahal yang ini mah gratis. Sekarang gue ngerti, kenapa duit APBN gue hilang tanpa gue sadari.